Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramanca Syahwandi Siahaan dari kelas E, NIM 5241230023. Mata kuliah Praktek Dasar Elektronika. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal. Yang pertama itu konsep dari tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik beserta contohnya. Nah, konsep dari tegangan listrik itu yang pertama, tegangan listrik diukur dalam satuan volt. Dan yang kedua, tegangan listrik dapat dibangkitkan melalui proses transformasi energi, seperti yang dilakukan oleh generator listrik. Yang ketiga, tegangan listrik dapat membahayakan jika tidak ditangani dengan benar. Yang keempat, tegangan listrik memiliki pengaruh terhadap peralatan elektronik. Yang kelima, tegangan listrik terkait erat dengan konsep lain seperti perbedaan potensial, arus, dan resistansi. Yang keenam, tegangan listrik merupakan faktor penting yang memungkinkan aliran energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang terakhir, tegangan listrik merupakan indikator kemampuan untuk memindahkan listrik. Baik, jadi rumus tegangan listrik itu adalah V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan dalam volt, I adalah arus dalam ampere, dan R adalah resistansi dalam ohm. Nah, contohnya itu seperti baterai 12 volt memiliki tegangan 12 volt antara kutub positif dan negatif. Yang kedua itu tentang arus listrik. Jadi konsep arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak melalui penghantar listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi. Arus listrik adalah aliran muatan listrik melalui konduktor. Arus listrik diukur dalam satuan ampere. Nah, contohnya itu sebuah lampu pijar menarik arus 0,5 ampere ketika dihubungkan ke sumber tegangan. Jadi itulah contoh dari arus listrik. Nah, yang ketiga itu daya listrik. Nah, jadi daya listrik ini adalah laju di mana energi listrik ditransfer atau dikonversi. Daya listrik diukur dalam satuan watt. Nah, jadi konsep daya listrik ini yang pertama itu daya listrik adalah jumlah energi listrik yang dipakai setiap detik. Dan yang kedua itu daya listrik merupakan besarnya usaha untuk memindahkan muatan per satuan waktu. Dan yang ketiga itu daya listrik dapat dihitung dengan rumus P sama dengan V kali I, di mana P adalah daya listrik, V adalah tegangan, dan I adalah arus. Dan yang keempat itu
satuan daya listrik adalah watt. Untuk daya listrik yang besar, biasanya menggunakan satuan kilowatt atau megawatt. Baik, yang kelima itu daya listrik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu daya semu, daya aktif, dan daya reaktif. Nah, jadi itu adalah pembahasan dari soal pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan perbedaan sumber tegangan listrik dan sumber arus listrik. Baik. Jadi sumber tegangan listrik adalah perangkat yang menghasilkan perbedaan potensial listrik seperti baterai, aki, atau generator. Sumber tegangan ideal mempertahankan tegangan konstan meskipun arus yang ditarik berubah. Contohnya itu, baterai 1,5 volt akan memberikan tegangan sekitar 1,5 volt meskipun arus yang ditarik oleh perangkat yang terhubung berbeda-beda. Baik, yang kedua itu sumber arus. Jadi sumber arus itu adalah perangkat yang menghasilkan arus listrik konstan seperti generator arus konstan. Sumber arus ideal mempertahankan arus konstan meskipun tegangan yang melintasinya berubah. Contohnya itu, sumber arus konstan 1 ampere akan memberikan arus 1 ampere meskipun tegangan pada beban yang terhubung berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, sumber tegangan mempertahankan tegangan konstan, sedangkan sumber arus mempertahankan arus konstan. Baik, jadi kita lanjut ke soal ketiga, yaitu jelaskan perbedaan komponen pasif dan komponen aktif beserta contohnya. Nah, jadi komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak dapat menghasilkan energi sendiri dan tidak dapat memperkuat sinyal. Contohnya itu seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Yang kedua itu komponen aktif. Komponen aktif ini adalah komponen elektronika yang dapat menghasilkan energi atau memperkuat sinyal. Contohnya itu dioda, transistor, dan IC. Kesimpulannya itu komponen pasif tidak dapat menghasilkan energi, sedangkan komponen aktif bisa. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu deskripsikan karakteristik komponen dioda beserta fungsinya. Jadi dioda itu adalah komponen semikonduktor yang memiliki 2 terminal, yaitu anoda dan katoda. Dioda hanya mengalirkan arus listrik dalam satu arah dari anoda ke katoda. Ketika tegangan positif diberikan ke anoda, dioda akan mengalirkan arus. Dan jika tegangan negatif diberikan kepada anoda, dioda akan memblokir arus. Jadi fungsinya itu sebagai penyearah, pengaman, dan sinyal. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal yang kelima. Deskripsikan karakteristik komponen transistor beserta fungsinya. Jadi transistor itu adalah komponen semikonduktor yang memiliki 3 terminal, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Transistor dapat digunakan sebagai penguat sinyal atau saklar. Arus kecil yang diberikan ke basis dapat mengendalikan arus.
yang lebih besar antara kolektor dan emitor. Fungsinya itu sebagai penguat sinyal, saklar, osilator, modulator, sirkuit pemutus, dan penyambung arus. Nah, baik, sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.